balik lagi di ibadah sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Sebelumnya kakak-kakak sekolah minggu mau ngucapin selamat hari minggu buat adik-adik di rumah ya. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan mempersiapkan terlebih dahulu apa Kak El? Alkitab. Apalagi Kak Dela? Buku tulis. Habis itu Hatinya. oh iya, Dan pena dan hatinya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu lagu pujian. Adik-adik di rumah diundang untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan penuh semangat. Oke? Kita nyanyikan lagu Tang Tang Ting Tang Tang. Doa pembuka yang dibawa oleh Kakak Dela. Oke adik-adik semua, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, nggak boleh lihat kanan, lihat kiri, duduk dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan kepada kakak abang guru sekolah minggu kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah bangun dari tidur kami, Engkau bangunkan kami Tuhan Yesus untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Terlebih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, kebijaksanaan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menerima dengan baik dan
Benar Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar Tuhan dapat menjadi Tuhan pedoman kami untuk melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga Tuhan melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Oke adik-adik di rumah masih semangat gak nih? Masih dong, Masih. Kak. Untuk apa Kak? Untuk ngetes semangat apa enggaknya kita mau tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangatnya dipimpin oleh Kakak Dela. Oke, kita ikutin Kak Dela ya. Oke adik-adik, kita mau tes dulu semangat kita. Tepuk semangat. 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 Masih ngantuk, Kak. Pada berdiri. Ayo, Oh iya, bangkit, berdiri. bangkit berdiri. Udah tunggu. Udah? Udah? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk mantep nih. Boleh? Oke, lanjut Kak Dela. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke Kakak Dela, makasih. Puji Tuhan, kita masih semangat. Untuk itu, kita mau angkat lagu pujian dengan lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi lagu pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita nyanyikan Kau Temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
dibawakan oleh Kak Maria. Sebelumnya adik-adik boleh duduk kembali dan dipersiapkan lagi Alkitabnya dan juga pena dan bukunya untuk nanti menulis inti-inti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria. Oke? Sebelum kita mendengarkan sharing firman dari Kak Maria, kita mau angkat satu lagu pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita katakan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena pada hari ini ya Tuhan, di hari Minggu ini ya Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakaknya. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang disampaikan firman pada hari ini dapat berguna ya Tuhan bagi adik-adik kami yang ada di rumah, baik ya Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam kehidupan imannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan dalam setiap kegiatan sekolahnya dapat Tuhan lancarkan walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan, agar bisa terus membimbing dari adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang melancarkan setiap acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ke 20. Yo, dibuka bajunya lama ya kak ya? Baru dong, Bang. Aduh abang. Nah, nanti kakak akan membacakan ayat yang genap dan yang ganjil oleh adik-adik diwakili oleh kakak abang yang ada di sini. Oke? Oke kakak. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, berarti hari ini kita membahas firman Tuhan mengenai perintah untuk memberitakan Injil. Oke, sebelum kakak masuk ke firmannya, kakak mau ngasih satu ilustrasi nih buat adik-adik. Kira-kira di sini ada nggak yang udah pernah nonton superhero? Misal nih Iron Man, Superman, Batman, Avengers, pernah nggak? Iya, pernah Kak. Spiderman. Pernah Spiderman. Nah, kakak juga pernah nonton nih Spiderman. Jadi waktu si Spiderman-nya itu punya kekuatan, dia menyelamatkan seseorang kan ya yang mau jatuh. Terus waktu dia udah nyelamatin tuh nyampe di bawah, terus orang-orang pada memuji dia kan karena dia udah nyelamatin nyawa orang yang hampir celaka. Nah, setiap film di superhero adik-adik pasti di akhirnya itu menayangkan wajah pahlawannya, terus filmnya habis, ya kan? Tandanya bahwa di dalam film itu tuh semuanya berakhir bahagia, bahwa pahlawannya itu menyelamatkan orang-orang yang dalam celaka, dalam kesusahan, dan juga yang dia menyelamatkan orang-orang yang dirasa dalam kondisi yang ya memang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, harus ada bantuan dari superhero yang punya kekuatan itu. Nah, ini nih sama halnya nggak sih sama Tuhan Yesus? Oh, sama dong Kak. Sama ya, tapi akhirnya beda adik-adik. Kenapa kakak bilang beda? Kenapa Kak? Nanti kakak jelaskan di selanjutnya. Yeay. Oke. Aduh. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu kan mati di kayu salib ya. Iya, Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya ketika Tuhan mati itu di kayu salib, orang-orang merasa khawatir, terus orang-orang juga merasa takut. Nah, kira-kira kakak abang di sini tahu nggak kenapa orang-orang yang di situ, apalagi khususnya ya murid-murid Tuhan tuh merasa takut dan khawatir ketika Tuhan itu mati di kayu salib? Kenapa? Takut nggak itu apa? Takut kepercayaannya salah. Nah, takut kepercayaannya salah. Ada lagi? Takut dihukum juga Kak. Nah, takut dihukum juga. Kenapa takut dihukum juga? Karena Tuhan ditangkap sebagai orang buronan. Penjahat. Dia dicari sama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Kan mereka, Tuhan tuh dicari sama mereka yang nggak percaya sama perkataan Tuhan, Injil Tuhan. Makanya Tuhan dijadikan buronan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu pengikut Tuhan kan? Iya. Nah, pengikut Tuhan berarti ada kekhawatiran di mana mereka takut, wah Tuhan ini dianggap sebagai buronan, disalibkan, apalagi aku yang hanya mengikuti dia. Pastikan orang-orang berpikir bahwa wah dia dapat ajaran dari Tuhan nih, apa dia harus disalibkan juga dan lain sebagainya. Pasti ada rasa kekhawatiran, takut dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, kekhawatiran itu adalah suatu hal yang biasa, suatu hal normal yang dialami oleh setiap manusia. Pasti semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya khawatir, takut akan masa depan, takut akan hal yang sebelumnya belum pernah dijalani, atau hal besar yang mungkin untuk pertama kalinya dilakukan oleh dia gitu kan. Tapi adik-adik, coba bayangkan ketika para murid tadi kekhawatirannya melebihi apa yang dikatakan Tuhan. Jadi dia lebih mengutamakan kekhawatirannya daripada apa yang disuruh Tuhan untuk menginjili. Bayangkan coba sekarang kayak mana? Pasti adik-adik nggak tahu tuh yang namanya kasih, tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran itu dikalahkan oleh para murid-murid Tuhan untuk memberitakan Injil supaya kasih Tuhan tersebar ke seluruh dunia, bahkan sampai kepada adik-adik yang ada di rumah saat ini, ya kan? Nah, kakak mau ngasih ilustrasi lagi nih. Misalnya adik-adik, kakak dulu inget nih, kakak dulu waktu masuk TK itu kakak takut banget. Padahal ya, TK kakak depanan sama rumah kakak. Jadi cuman kayak nyebrang jalan nyampe. Nah, tapi waktu kakak masuk ke sana, terus abis itu mama kakak keluar, terus kakak nangis. Iya nggak? Kakak-kakak abang-abang di sini juga gitu nggak? Kalau pertama kali sekolah? Iya kan, nangis kan. Nah, Gak mau sekolah lagi gitu. Nah, kenapa coba adik-adik kita waktu hal itu terjadi kita nangis? Kita nggak mau ditinggal mama papa kita. Takut ditinggalin.
takut ditinggalin. Karena apa? Karena kita khawatir, karena kita berada di satu lingkungan yang kita nggak tahu, yang nggak ada yang kita kenal, dimana dalam lingkungan tersebut nggak ada orang yang jadi tompangan kita, ya kan? Nggak jadi orang yang kita rasa bisa melindungi kita. Sedangkan kalau di rumah kan mama papa pasti kalau kita ada papa melindungi kita, terus mengajarkan kita dan lain sebagainya. Sama seperti tadi oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu khawatir, takut karena Tuhan Yesus yang menjadi tompangan hidupnya untuk mengerti dengan jalan Tuhan. Itu tuh Tuhan udah nggak ada secara fisik di dunia ini. Itu yang jadi kekhawatiran oleh para murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tadi kakak di awal ada bilang ya, kenapa waktu Tuhan disalibkan itu bukanlah suatu akhir kayak film yang ada di superhero, tapi adalah suatu permulaan dari nubuat Tuhan. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini, Tuhan itu kan menyuruh memerintahkan kepada para murid untuk memberitakan Injil, ya kan, memberitakan Injil. Jadi hal itu adalah suatu permulaan dari perjalanan penginjilan gitu. Kalau kayak film superhero tadi, ya udah berhenti sampai situ, sampai pada saat itu, dan akhirnya kita semua nggak mengenal Tuhan sampai saat ini, ya kan. Nah kalau misalnya adik-adik nih ada yang nanya, Kak, aku kan masih kecil, aku kan masih SD, masih TK, masih SMP, cara menginjilinya kayak mana gitu kan. Kak, aku kan belum ngerti apa-apa, masa aku harus ngajakin orang untuk belajar firman bareng dan lain sebagainya, mengajak orang terus aku menginjili dan lain sebagainya. Kalau kakak bilang nggak harus begitu, karena itu bukan porsinya adik-adik kan, belum waktunya untuk adik-adik melakukan hal itu. Karena dalam pendeta-pendeta dan lain sebagainya, pemuka agama apapun pasti akan belajar dahulu kan untuk menginjili orang-orang. Nah begitu juga dengan adik-adik. Nah jadi kakak punya nih beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan untuk melakukan penginjilan yang disuruh oleh Tuhan. Yang pertama adalah tidak ragu mengikuti Tuhan. Nah kakak punya ilustrasi gini, adik-adik semuanya, kalau misalnya kita ujian itu biasanya ujiannya lebih fokus belajar di ujian harian atau ujian final ya. Itu pun sistemnya apa? Belajar semalam. SKS kan? SKS udah cuman final doang, terus SKS karena ngejar poin yang paling gede, paling tinggi. Nah padahal di ujian harian juga tuh mempengaruhi nilai-nilai dari adik-adik dalam satu semester itu kan. Nah sekarang kakak mau bilang gini, misal nih lagi ujian harian ya, terus adik-adik lagi belajar nih, semuanya udah belajar gitu. Terus waktu sampai di sekolah, adik-adik ngomong kayak gini, adik-adik berdoa di kelas nih kayak gini, Tuhan semoga nilainya bagus, semoga usaha yang sudah aku lakukan itu yang terbaik, amin gitu. Tiba-tiba nih ada temen yang nyolek kayak gini, kok kamu ini sih udah belajar, ini lagi berdoa, padahal cuma ulangan harian doang, kayak aku dong santai gitu kan. Lah sebenarnya itu hal yang salah adik-adik. Karena kenapa? Artinya dia meragukan dirinya sendiri dan Tuhan. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Pertama, dia udah pasti yakin dapat nilai yang jelek, makanya dia nggak belajar. Berarti dia meragukan nilai diri dia sendiri. Kedua, dia nggak berdoa sama Tuhan. Artinya apa? Mau dia berdoa kayak mau dia apa, nilainya ya udah jelek aja gitu. Makanya dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak berdoa, dia nggak belajar. Tapi nih ya, buat adik-adik semua yang belajar dan juga berdoa, artinya adik-adik itu udah berusaha dan juga percaya sama Tuhan. Karena apa? Gini, ketika adik-adik sudah berusaha sebaik mungkin, usaha itu pasti akan sebaiknya diserahkan, bukan sebaiknya lagi, harus diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan usaha itu layak atau tidak. Karena gini, waktu SMP kakak pernah dengar dari salah satu guru yang dekat banget sama kakak. Beliau ngomong kayak begini, ketika kamu mengejar sesuatu, jangan incar hasil akhirnya, tapi lakukan yang terbaik bahkan yang melewati batasmu. Kalau misalnya kamu fokusnya sama hasilnya, kamu akan kecewa dengan semua usaha yang sudah kamu lakukan. Dan bener aja adik-adik, sampai saat ini kakak itu selalu melakukan yang terbaik dari usaha kakak. Dan kakak serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau misalnya kakak nilainya nggak terlalu bagus, ya udah,
itu udah usaha terbaikku, bukan karena aku malas, bukan karena aku apa, tapi ya sudah, memang itu kemampuanku dan itu yang aku bisa. Tapi kalau misalnya kakak nggak berusaha, terus kakak cuman ngerjain terus nggak berserah kepada Tuhan, itu kakak kalau nilainya kecil deh ya, kakak nyeselnya banget. Karena kenapa? Karena sayang, padahal aku harusnya bisa karena aku belajar, harusnya aku bisa karena aku bisa berusaha, tapi malah aku sia-siakan kan waktu sebelum ujian itu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik udah berusaha dan juga berdoa kepada Tuhan, artinya adik-adik itu tidak pernah meragukan dari kekuatan Tuhan. Nah, itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua adalah pasti semua adik-adik yang lagi ada di sini lagi sekolah online. Berarti pakai platformnya kalau nggak Zoom, Google Meet kan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini bukan adik-adik ya, anak-anak lain ya. Kebanyakan kalau lagi sekolah online, Zoom-nya di layarnya, kameranya di mana? Di off cam. Terus ujung-ujungnya cuma apa? Tidur, main HP. Mungkin yang udah punya Instagram, buka Instagram, ngelihat siapa, misal lihat artis Korea, siapa tahu kan lagi comeback kan. Nah, tapi nih adik-adik pernah nggak berpikir kayak begini? Kalau misalnya nih ya, apalagi nih adik-adik yang lagi di ujian akhir, pasti ada contoh-contoh soal yang diberikan guru kan. Guru itu mencari dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, dan itu dapat dari dinas. Walaupun yang buat dinas, tapi usaha mencari waktu malam ya, mencari terus pasti guru-guru itu mencari jawabannya juga kan, dijawab dulu, belum lagi harus memikirkan bagaimana menjelaskannya ini bisa ketemu jawabannya ini kepada adik-adik supaya paham ya kan, supaya nilai ujiannya baik. Tapi adik-adik yang lain maksudnya malah tidur, malah main HP, nggak mendengarkan, cuman kalau di absen doang muncul mukanya. Lah, kalau kayak gitu kasihan nggak ke guru-gurunya? Kasihan kan. Begitu juga dengan Tuhan itu udah dengan sangat berbaik hati menjadi manusia, turun ke dalam bumi ini untuk menjadi sama setara dengan kita manusia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya adik-adik menyia-nyiakannya dengan hidup sembarangan, tidak misalnya nih berbohong, misalnya mamanya nyuruh nggak makan es krim, misalnya jangan main game sampai malam-malam atau deket-deket tetap main game terus. Nah, kalau kayak begitu kira-kira Tuhan sedih nggak? Sedih kakak. Sedih. Nah, adik-adik itu bisa tuh melakukan penginjilan tuh lewat dari beberapa tadi yang kakak sebutkan. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, kakak mau kasih ilustrasi yang terakhir. Gimana kalau misalnya nih kita lagi main nih ke rumah tetangga, saudara atau sebagainya, terus tiba-tiba kita masuk, kita salim om tantenya, tulang, terus kita sapa dengan sopan, pasti diomongin kayak, atau nih kalau misalnya lagi bagi rapot nih, ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, terus pasti orang tua yang lain ngomong kayak gini, wah dia pinter ya anaknya siapa ya, wah dia sopan ya anaknya siapa ya, wah dia baik banget anaknya padahal masih kecil, sopan ya, orang tuanya pasti didiknya dengan baik. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Penginjilan itu bukan hanya tentang bagaimana menginjili orang lain, tapi dengan sikap, perkataan, perbuatan, itu bisa menjadi hal yang bisa adik-adik lakukan, hal sederhana untuk melakukan penginjilan tersebut. Misal nih, ada teman-teman yang lupa berdoa, teman-teman ajak, yuk berdoa yuk gitu. Misalnya kalau di sekolah Katolik ada kapel kan biasanya. Dulu kakak sering tuh diajak teman kakak yang Katolik berdoa, walaupun itu kapel tapi nggak apa-apa. Namanya juga berdoa kan, kita bisa di mana dan kapan saja kan ya. Apalagi Katolik masih seiman dengan kita. Terus kakak biasanya berdoa di situ sama teman-teman atau di kelas berdoa bareng walaupun berbeda-beda agama. Nah, dari tindakan terus juga mengasihi sesama. Kalau misalnya adik-adik mengasihi nih misalnya, terus temennya kalian semua ngomong, wah kamu kok baik banget ya, kamu ini ya, terus adik-adik ngomong, iya dong aku kan diajarin di sekolah minggu, soalnya aku anak Tuhan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang pasti akan berpikir bahwa wah ternyata
Tuhan itu baik ya, buktinya dia bisa menjadi anak seperti ini, bisa seperti ini. Tindakan dan perkataan adik-adik yang sederhana itu bisa menjadi penginjilan sederhana di usia adik-adik yang sekarang. Oke. Dari semua hal yang sudah kakak jelaskan dari awal hingga saat ini, kakak ingin menyampaikan bahwa kematian Tuhan itu bukanlah akhir adik-adik, tapi permulaan dari kita semua untuk melanjutkan membuat itu. Karena gini, adik-adik pernah belajar sejarah nggak? Kakak-kakak, abang-abang? Pernah kakak? Pernah. Sejarah. Ada pahlawan yang berkata kayak gini, tugasku adalah merebut kemerdekaan, tetapi tugas kalian adalah mempertahankan kemerdekaan. Kayak gitu juga dengan kita adik-adik. Tugas Tuhan itu memberikan kemuliaannya, memberikan pengorbanannya untuk menghapuskan dosa kita. Sekarang adalah tujuan kita, terus tugas kita adalah sebagai anak Tuhan adalah melanjutkan berita keselamatan itu. Jadi adik-adik hiduplah dengan penuh kebaikan dan juga jangan pernah melanggar firman-firman yang Tuhan berikan. Karena gini, kalau adik-adik bisa bersikap baik, itu artinya adik-adik bisa menjalankan tugas keselamatan itu juga dengan baik dan akan menyenangkan hati Tuhan. Oke, inilah firman kita hari ini. Mohon maaf ya kalau kakak ada salah kata, dan juga terima kasih adik-adik udah mendengarkan. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan, firman ini ya Tuhan dapat menjadi pelita bagi adik-adik kami di setiap jalan hidupnya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan adik-adik kami, mama papanya Tuhan, adik-adik dan juga kakaknya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua Tuhan dalam setiap keluarga kami ya Tuhan dalam kondisi yang sehat, dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga rezeki ya Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh Kak Maria. Inti dari firman yang dibawakan Kak Maria tadi adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil. Kita harus menginjili dengan perbuatan kita sehari-hari, perkataan kita, dan juga tingkah laku kita, sehingga perbuatan kita itu dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Oke adik-adik, dengan untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita mau angkat satu lagu pujian, Mencari Jiwa. Kita nyanyikan apa semangat? Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Katakan tangkap. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah Kita nyanyikan lagi dari awal, penuh semangat, oke? Semangat! Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami semuanya
dapat beribadah kepada Engkau di hari Minggu ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat anugerah yang melimpah atas kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menuntun dan menyertai kami semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing juga, agar tetap kuat, tetap sehat dimanapun kami berada. Tuhan pimpin, berkati kami. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa yang memimpin kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menjadi teladan dimanapun kami berada. Yang percaya bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kami. Untuk juga Bapa orang tua kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menyertai mereka agar mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang lindungi. Yang percaya bahwa Allah akan menyertai kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Demikian juga Bapak buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang berdoa agar tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang pimpin anak-anak Tuhan, Tuhan yang pimpin kami semuanya. Di masa pandemi sekarang ini Tuhan, kami tahu makin banyak, makin berat kasusnya, tapi percaya bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kami semuanya. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Berkati kami semuanya. Dan biarlah Bapa firman Tuhan yang telah disampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi pembimbing dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengarkan doa kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus